ada baca berita nih, katanya nggak mau dikasih tahu resellernya karena takut diamuk katanya. Nggak gitu ceritanya sayangku. Aku mau tahu itu krem polosan dapat dari mana. Jadi aku akan melaporkan itu ke Bepom. Misalnya itu kamu bilang Niki, kamu bilang itu Kalimantan, terus kamu bilang itu Sulawesi. Nanti akan aku laporkan di Bepom yang ada di Kalimantan sama di Bepom yang ada di Sulawesi. Jadi biar ditindaklanjuti kalau mereka itu menjual secara bebas produk hidroquinone polosan. Itu nggak boleh Niki sayangku. Kayaknya gue tahu kenapa Kak Shell sama si Panda itu ngamuk habis-habisan ke Doktif. Ini gue tunjukin. Nih, ini akunnya si SS nih. Ini kita cek 30 hari terakhir ya. Oke, ini pendapatannya ya oke lah gitu. Secara 30 hari terakhir oke lah gitu. Tapi kita cek di... Nah, ini dia, ini mau gue tunjukin. Kayaknya mereka itu pusing, stres kali ya gitu. Semenjak kasusnya SS dengan Doktif ini makin gede, omset mereka ketika live itu semakin turun parah guys. Ini kalian lihat, ini tanggal 22 bulan 12, 350 juta sekali live. Makin ke bawah, ini oke 350 juta, kesini mulai turun 41 juta guys. Kesini lagi turun cuma 6 juta, bahkan ada nih yang 0 berapa hari berturut-turut itu 0 guys. Lu lihat aja deh nih, sampai tanggal 6 nih bulan 1 tuh omsetnya 0. Jadi live-nya sia-sia, meskipun penontonnya ratusan ribu tapi GMV-nya 0. Makin kesini 0, masih 0 guys. Ini ya boleh lah 800 ribu, oke lah. Ini 4 juta, 3 juta, 2 juta. Nah, lihatnya di sini di kalau data. Jadi mereka kayaknya lagi di mode panik nih, karena Doktif nge-review produk mereka yang mana akan berpengaruh sama penjualannya lagi gitu. Sekarang aja kondisinya sudah mengkhawatirkan. Para bala-balanya Kak Sel itu dan si Panda itu mungkin ya panik kali ya, takut nggak bisa ngegaji kali gitu ya. Gimana? Panik nggak? Panik lah mas. Waktu itu waktu pertama kali dia berbisnis skincare kan dia mengeluarkan produk skincare. Nah pada saat itu lagi booming-boomingnya tuh kan dia lagi nenek daunnya tuh nama dia gitu. Nah kita otomatis berpikiran dong untuk ini kayaknya enak nih jual produk dia gitu kan. Makanya ikutlah join lah menjadi reseller pada saat itu. Nah ternyata setelah menjadi reseller bukan kita dapat untung, malah buntung. Kenapa buntung? Ya iyalah ketika kita ikut jadi reseller nih, nah kita udah PO nih, udah beli nih produk dia tuh. Nah setelah kita join nih jadi reseller dia ya kan, minimal order itu 100 pieces ya kan. Nah tiba-tiba dia banting harga guys. Dia live di TikTok, live sell jauh di bawah harga modal kami. Modal kami reseller itu per satu pieces cushion 245, sementara dia banting harga jadi 139.000 kalau nggak salah waktu itu. Nah secara tidak langsung kita para reseller nggak akan mungkin lagi bisa ngejual barang. Sedangkan kita jual modal aja 245 nggak akan ada yang mau beli. Kenapa? Karena dia udah buat harga 139.000. Jahat nggak? Alhasil kita semua geger minta barangnya direktur. Dan kenapa aku sakit hati kali sama dia? Karena pada saat itu guys, aku join jadi reseller dia, berpikiran untuk memutarkan uang. Kenapa? Karena pada saat itu emang lagi down kan. Tahun 2022 itu kan lagi hancur-hancurnya semua bisnis kan. Toko aku tutup, ikut trading banyak yang hangus kayak gitu kan. Habis hilang tuh uang di trading 600 juta lebih. Proyek sudah habis lah itu pada masa itu, proyek nggak jalan lagi. Terus kan kita harus berpikir dong gimana caranya memutarkan uang dengan sisa modal nih, sisa tabungan yang ada gitu. Nah aku ikutlah join jadi resellernya dia. Nah begitu udah join bukannya malah untung malah buntung, kan sakit hati kan jadinya. Terus udah kita dirugikan nih ya kan, minta retur dong kita semua para resellernya, bubarlah kita di grup ini, kita retur lah barang. Nah dia tanpa rasa bersalah dan tanpa merasa menjolimi, dia itu melepas tanggung jawab. Geger dong kami waktu itu. Nah akhirnya dia waktu live ada sempat keceplosan mau mengembalikan, kan dia kami sarang tuh dia live jualan skip apa cushion itu kan, kami sarang dong dia di live dia. Nah saking terbawa emosinya dia itu keceplosan mau mengembalikan uangnya lupa sih berapa, 70% atau berapa. Nah itulah yang dikembalikan ke kami 70%. Dan kami dan hanya dikembalikan pada saat itu tuh 40 juta, sisanya nyicil. Bayangin berpuluh-puluh orang loh yang harus dikembalikan 40 juta, sampai kemana dibagi. Jadi kalau dia bayarnya nyicil, sisanya nyicil, kapan lagi mau dia bagikan? Akhirnya aku speak up pada saat itu. Aku speak up supaya
dia bayar lunas semua uang kami. Alhasil malam itu juga aku langsung ditransfer cash semua tanpa dicicil. Jadi emang si ular ini memang harus benar-benar diserang gitu, biar supaya dia itu sadar gitu. Jadi dengan adanya dokter detektif ini ya, aku bersyukur ternyata terbalaskan sakit hati kami semua pada saat itu gitu. Kayak Allah itu nggak dengerin loh rintihan kami, kayak mana kami dizolimin sama si seller. Banyak loh dari kami dulu para reseller yang rela pinjam uang supaya ada modal untuk jual barang dia, tapi ternyata dia malah ngezolimin kami, ya termasuk aku sendiri gitu. Pada saat lagi down nih, bisnis semua lagi down, niat hati mau jual barang dia malah yang ada Jadi itulah yang buat kenapa aku tuh sakit hati sekali sama si ular ini. Jujur sebenarnya awalnya ya, aku tuh nggak pernah mau ikut campur. Udahlah, udah berlalu juga, uang juga udah balik meskipun rugi. Tapi karena ribut-ribut tadi malam itu, guys, kembali lagi sepertinya kayak sakit hati yang terdahulu, ya kan. Jadi diingat lagi gimana aku nangis di depan Ka'bah meratapin nasib, kok kayak gini dia ya, aku zolim kali dia ya, padahal padahal ini jalan terakhir mungkin, mana tahu bisa memutarkan uang, ternyata malah dizolimin sama dia. Dan dia sama sekali loh gak ada rasa bersalah sama sekali, malah dia bilang gak ada ngezolimin pada saat itu. Padahal udah jelas-jelas kan kami dirugikan. Bayangin aja, kami dirugikan per satu pieces itu 90.000 ya. 90.000 kalikan berapa ratus pieces punya reseller, agent, distributor dan lain-lain. Banyak kebohongan dia sebenarnya. Sama kayak misalnya di awal para reseller join tuh sama dia. Waktu awal-awal dia ngebentuk mitra, dia janji apa? Dia janji bakal memperkaya yang namanya reseller, tapi pada kenyataannya dia malah memperkaya diri sendiri. Udah, jadi intinya dia tuh banyak sekali menzolimin orang. Jadi sekarang dia merasakanlah tabur tuainya ya. Inilah balasan Allah atas kezoliman dia. Dan dia emang dengan sifat dia yang seperti itu tidak pernah merasa menzolimin, bahkan dia yang merasa terzolimin. Kayak gitu guys.